Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya untuk senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua hingga saat ini jamaah sekalian, sehingga kita baru saja telah menyelesaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan tentunya inilah ibadah yang mana banyak manusia di dalamnya yang tidak bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan istiqamah di dalam hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikan pahala di sisinya. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Hadirin sidang jemaah subuh insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan sebuah hadis oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad, isma syitta fa innaka mayyit, wa akhbib man syi'ta fa innaka mafarikah, wa amal ma syi'ta fa innaka majazi bihi." Summa qala, ya Muhammad, syaraful mu'mini qiyamuhu bil lail wa izzuhu tiknamuhu anin nas. Jibril mendatangiku lalu berkata, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, kemuliaan seorang muslim, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia di malam hari atau qiyamul lail, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jamaah sekalian disampaikan oleh makhluk yang paling mulia di bumi, di langit, kepada makhluk yang paling mulia yang pernah ada di permukaan bumi ini, yaitu Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Jibril memberikan nasihat atau pesan-pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya hal ini jamaah sekalian juga akan menjadi pesan bagi kita semua umatnya Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan ini adalah sebuah prinsip dalam kehidupan kita yang begitu sederhana, yang tentunya kalau kita bisa melakukan pesan-pesan tersebut, maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Pesan yang pertama kata Jibril, hiduplah sesukamu, tapi ingat, engkau pasti akan mati. Secara sederhana jamaah sekalian, bahwa inilah konsep dasar manusia dirumuskan dalam satu kalimat. Mungkin kita sering ucapkan, bahkan kita sering dengar, yakni kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pasti kita pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelihatannya jemaah sekalian, konsep ini memang sangat sederhana, tetapi mampu menjawab setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, tentang dari mana kita berasal dan tentunya akan kemana kita akan berakhir jamaah sekalian. Sekali lagi bahwa kita datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu tidak seperti robot. Robot jamaah sekalian itu sesuai dengan kehendak pembuatnya. Ya, mau dikasih ke kanan, disuruh ke kiri jamaah sekalian. Tetapi kita yang namanya manusia, yang di dalamnya diberikan akal pikiran, diberikan nafsu jamaah sekalian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensyirikkan jamaah sekalian, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, banyak dari kita manusia dengan akal pikiran yang dimilikinya, dengan nafsu jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dengan ciptaan yang begitu sempurna, sehingga bahkan keluar daripada jalur penciptaannya. Tujuan daripada penciptanya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menentang daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jamaah sekalian, dengan akal pikiran yang diberikan kepada manusia, maka tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala harus memberikan petunjuk kepada mereka, harus memberikan pedoman kepada mereka, yakni kitab-kitab suci yang diturunkan melalui nabi-nabi dan rasul mereka. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata isma syi'ta fa innaka mayyitun, menunjukkan peran dan kemampuan akal kita untuk bisa berbuat apapun. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bebas melakukan apa saja. Lakukan apa saja sesukamu, sesuka hatimu, mau ini dan mau itu. Tapi sekali lagi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat bahwa sejatinya jamaah sekalian, kalian diciptakan silahkan berbuat semaunya, tetapi sekali lagi kamu akan mati. Atau dalam kata lain jamaah sekalian, dari pesan ini menggiring kita dalam sebuah logika sunnatullah yang senantiasa harus kita pahami bahwa semua manusia akan kembali ke sana jamaah sekalian. Bahwa tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya ataupun memajukannya sedikit pun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita pahami jamaah sekalian. Sekali lagi pesan ini memberikan peringatan keras kepada kita bahwa ingat,
kita akan kembali ke sana jamaah sekalian. Kita akan meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang kekal abadi di dunia ini jamaah sekalian. Olehnya itu ketika kita senantiasa berbuat, melakukan apa yang senantiasa kita lakukan di permukaan bumi ini, kita harus mengingat pesan-pesan yang satu ini, bahwa pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, pengetahuan kita atau ilmu kita tentang hal ini jamaah sekalian itu akan mempengaruhi motivasi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat atau tidaknya kita beramal saleh juga sebanding dengan keyakinan kita pada sesuatu yang mungkin yang gaib, yang tidak dilihat dengan mata kita jamaah sekalian. Karena keyakinan kita jamaah sekalian kepada yang gaib tentunya akan memberikan semangat kepada kita untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakini bahwa ada azab kubur, kita meyakini bahwa ada balasan di hari kemudian, kita meyakini bahwa ada surga dan neraka ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita jamaah sekalian. Dan itulah yang menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah sekalian, sehingga yang namanya manusia yang menjadi haknya, kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan melupakan itu jamaah sekalian. Ketika kita melihat bahwa masih ada saudara-saudara kita jamaah sekalian yang dengan entengnya meninggalkan salat 5 waktu ya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya, ya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bagi mereka jamaah sekalian, namun sampai pada hari ini jamaah sekalian bahkan ada yang salat maghrib tidak salat isya, dengan entengnya mengatakan yang penting kan saya sholat, tetapi engkau meninggalkan berapa rakaat. Apalagi mereka yang tidak sholat jamaah sekalian. Mereka senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang tidak dikurangi sedikit pun, tetapi mereka melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menyangka bahwa dia akan hidup selama-lamanya, tidak mengerti konsep bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita pula akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama jamaah sekalian. Kemudian pesan yang kedua, kata Jibril alaihissalatu wassalam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa cintailah siapapun yang engkau sukai, yang engkau inginkan, yang engkau kehendaki, cintailah. Tetapi ingat, kau pasti akan berpisah dengannya. Jamaah sekalian, ya insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta, ya, berbicara masalah cinta tentunya bagi kita ini sulit didefinisikan jamaah sekalian. Dan bahkan berbagai pakar telah mendefinisikan apa itu cinta. Dan bahkan jamaah sekalian ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah sesuatu yang gaib, tapi efeknya terasa jamaah sekalian. Jadi jamaah sekalian, cinta atau di dalam akidah kita adalah al-muhabbah. Ini adalah salah satu pendorong bagaimana kita sehingga kita mempunyai semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain jamaah sekalian, bahkan cinta sehingga dia menjerumuskan dirinya dalam kehancuran dan bahkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap orang adalah budak bagi yang dicintainya. Terkadang atas nama cinta dia akan melakukan apapun agar yang dicintainya ridha kepadanya jamaah sekalian. Semakin besar cinta seseorang kepada sesuatu, maka seperti itulah dia akan merasakan sakitnya ketika dia berpisah atau ditinggalkan oleh mereka yang dicintai. Jadi jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh menarik perkataan daripada Ali radhiyallahu an bahwa cintailah orang yang kamu cintai sekadarnya saja. Bisa jadi
suatu hari yang kamu cintai itu, dia akan berubah menjadi yang paling benci kepadamu. Dan bencilah sesuatu sekedarnya saja, karena bisa jadi suatu hari dia menjadi orang yang paling kamu cintai. Jadi seorang muslim harus menjadikan puncak cinta dan seluruh ambisinya hanya untuk ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini sudah sampai pada derajat yang demikian jamaah sekalian, maka dia tidak akan pernah kecewa dari segala urusan-urusan dunianya, karena dia telah bersandar kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa sungguh di dunia ini itu ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, dia tidak akan masuk ke surga yang ada di akhirat. Dijelaskan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan salah satu surga di dunia itu adalah muhabbatullah, adalah mencintai segala sesuatu atas landasan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, pesan yang ketiga, bahwa buatlah sesukamu, tapi semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Buatlah segala sesuatu yang ingin kau buat, tetap ingat, segala sesuatu yang kau perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak seorang atau anak manusia berusia balik, dalam hal ini disebut sebagai mukallaf, sudah terkena mereka beban kewajiban. Berarti setiap apapun yang dilakukan jamaah sekalian akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin sidang jamaah subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian, kita harus merenungkan bahwa semua yang ada di jagat raya ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar yang kita lakukan, kecil yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengawasi kita. Dan tentunya setiap perbuatan yang kita akan lakukan itu pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang tersembunyi jamaah sekalian, bahkan tersembunyi di dalam benteng yang kuat sekalipun, di dalam tanah sekalipun jamaah sekalian, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahui segala perbuatan yang kita lakukan. Dan sekali lagi, setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan yang keempat, bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada bangunnya dia di malam hari, dan keperkasaannya itu bisa dilihat dari ketidakbutuhannya terhadap manusia. Jadi semua bentuk ibadah makdah dalam jenis apapun, semisal salat, sujud sedekah, infak, zakat, haji, itu banyak orang yang bisa melakukannya jamaah sekalian. Banyak orang yang bisa melakukannya. Tetapi ada satu ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh, yang mana ibadah ini tidak pernah dilakukan oleh mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, apalagi mereka orang-orang munafik. Ibadah itu adalah qiyamul lail, berdiri di malam hari jamaah sekalian, berdiri di malam hari, di mana pada saat itu kebanyakan orang tertidur di dalamnya jamaah sekalian.
Mereka senantiasa bermunajat, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam tersebut. Mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jamaah sekalian, inilah ibadah yang tentunya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita termasuk ke dalam golongan tersebut, sebagai orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya selanjutnya jemaah sekalian, bahwa keperkasaan seseorang adalah ketika tidak berharap apapun kepada manusia. Istighna'uhu anin nas, bahwa segala hal yang kita sandarkan kepada selain Allah, ketika tidak terwujud, seringkali jamaah sekalian itu berujung yang namanya pada kekecewaan. Jadi ketika kita menyandarkan sesuatu kepada manusia, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hatilah, bersiaplah untuk yang namanya kecewa. Jadi jamaah sekalian, tetapi kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang terjadi kepada diri kita jamaah sekalian, kita tidak akan merasakan yang namanya kekecewaan, karena kita yakin apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik bagi kita jamaah sekalian. Olehnya itu, marilah kita senantiasa melakukan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, betul-betul kita pautkan kembali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, demikianlah pesan-pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pesan itu juga akan kembali kepada kita, dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan pesan-pesan tersebut dan kita termasuk ke dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Demikian jamaah sekalian apa yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.